Hari ini Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas dipanggil Polda Metro Jaya guna diminta keterangan terkait acara kerumunan yang acara Maulid Nabi di Tebet dan pernikahan anaknya Syarifah Najwa Shihab. Polda Metro Jaya telah memberikan surat panggilan pada hari Minggu lalu. Hari ini, Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas dipanggil sebagai saksi terkait kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada acara pernikahan putrinya. Sebelumnya penyidik telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizik Syarifah Najwa Shihab dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara tahap awal dan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik menyimpulkan telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mencari tersangkanya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Polda Metro Jaya, kita bergabung dengan rekan Nadia Valeri di sana. Nadia, apakah Rizik Syihab sudah hadir memenuhi panggilan Polda Metro? Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, hingga pukul 11 siang ini, Muhammad Rizik Syihab dan juga menantunya Hanif Alatas belum juga tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menghadiri agenda pemeriksaan yang sudah dijadwalkan sejak pukul 10 pagi tadi. Meski demikian, Davi, Lovi, untuk pengamanan di Polda Metro Jaya hari ini sudah disiapkan dengan cukup ketat, di mana hari ini sudah disiagakan sejumlah personil gabungan dari TNI Polri, dan mereka hari ini tidak hanya melakukan pengamanan saja, namun juga akan melakukan sweeping dalam rangka menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah adanya simpatisan dari Rizik Syihab yang akan membuat kerumunan di sekitar wilayah Polda Metro Jaya ataupun membuat kericuhan. Dan dalam menegakkan protokol kesehatan ini, Davi dan juga Lovi, polisi akan langsung membubarkan jika melihat ada kerumunan lebih dari 10 orang. Dan jika massa tersebut kemudian menolak untuk dibubarkan, maka akan langsung diminta untuk melakukan rapid test. Terkait dengan agenda pemeriksaan hari ini merupakan hasil tindak lanjut dari gelar perkara yang sudah dilakukan tim penyidik, di mana dalam kasus kerumunan ini merupakan acara akad nikah dari putri Rizik Syihab yang sebelumnya digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat Sabtu 14 November lalu. Dalam hal ini polisi meyakini adanya unsur pidana terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, dan hari ini Rizik Syihab dan juga menantunya akan dimintai keterangan untuk menjelaskan dan juga diminta untuk membawa barang bukti sesuai dengan pasal persangkaan, yakni pasal 93 terkait dengan karantina kesehatan dan juga pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan di muka umum. Di mana dalam kasus ini polisi juga menduga adanya oknum ataupun pihak yang memang sengaja memprovokasi untuk menghadirkan massa hingga menghasilkan kerumunan pada acara hajatan tersebut. Hingga siang hari ini, Davi dan juga Lovi, memang belum ada konfirmasi baik dari pihak kepolisian maupun dari tim advokasi dari Rizik Syihab yang dapat memberikan kejelasan apakah hari ini Rizik Syihab dan juga menantunya akan menghadiri agenda pemeriksaan ataukah pemeriksaan hari ini akan dijadwalkan ulang. Kami masih menanti informasi terbaru. Davi dan juga Lovi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Reskrim Polresta Bogor Kota terus melanjutkan pengusutan dugaan menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam peristiwa Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Pihak RS Umi dan tim medis Mercy memenuhi panggilan penyidik Reskrim Markas Polresta Bogor untuk menjelaskan proses swab yang dilakukan terhadap Rizik Syihab. Buntut pelaporan Direktur Rumah Sakit Umi Bogor oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, sejumlah pihak datang ke Mapolresta Bogor Kota guna memenuhi panggilan sekaligus dimintai keterangan oleh penyidik Reskrim. Pihak yang pertama datang tim medis lembaga Mercy, dipimpin langsung Kepala Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad. Kedatangan tim Mercy merupakan rangkaian penyelidikan dugaan tindakan menghalang-halangi tugas tim Satgas COVID Kota Bogor yang dilakukan manajemen Rumah Sakit Umi. Berikutnya giliran pimpinan Rumah Sakit Umi sebagai pihak terlapor datang memenuhi panggilan penyidik. Polisi menanyakan proses bagaimana Mercy nolong Habib Rizik, kemudian masalah swab, semua sebagainya lah.
yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan pertanyaan-pertanyaan sebagai dari kita semua ya. Semua dijawab dengan baik dan syukurnya penyidik sangat terbuka, kemudian santai, cair ya, sehingga bisa diskusi dengan baik. Sementara itu, terkait upaya pencabutan laporan atas Rumah Sakit UMI oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Henry Fioser menegaskan kasus pelaporan atas Rumah Sakit UMI tidak mungkin bisa dicabut karena itu merupakan delik aduan. Siapapun warga masyarakat bisa melaporkannya. Yang dilakukan oleh Rumah Sakit UMI peristiwa pidana melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Nggak bisa. Ini bukan delik aduan, pidana murni. Kalau pidana murni nggak mungkin bisa dicabut. Ya, dan kita pihak kepolisian berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Artinya proses tetap lanjut. Proses tetap lanjut. Ya. Pihak Rumah Sakit UMI bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan swab terhadap Rizik ketika dirawat. Namun kenyataannya pihak rumah sakit mengaku kecolongan atau tidak tahu pelaksanaan swab tes Rizik yang katanya dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini keberadaan Rizik Syihab belum diketahui. Suasana di sekitar kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat sepi. Terlihat hanya penjagaan ketat yang diberlakukan. Belum dipastikan di mana keberadaan Rizik Syihab saat ini. Saat seharusnya ia memenuhi panggilan kepolisian terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putrinya dan acara Maulid Nabi beberapa waktu lalu. Suasana di sekitar kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat juga terpantau sepi. Kawasan ini dijaga ketat oleh Laskar FPI. Awak media pun tak bisa memasuki gang yang menuju kediaman Rizik. Kediaman mertua Rizik Syihab di Komplek Perumahan Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang juga tampak sepi. Tidak ada pengamanan khusus yang diberlakukan di area ini. Hanya saja kompleks tempat memberlakukan penjagaan ketat. Pengunjung yang akan masuk ke area komplek dibatasi, termasuk bagi awak media yang tidak diperbolehkan masuk ke area komplek perumahan. Dan informasi lebih lengkapnya, kita sudah bergabung dengan rekan Bayu Pradana di Sentul, Jawa Barat. Bayu, apakah sudah ada kabar keberadaan Rizik Syihab di sana? Ya, Davi dan juga Lovi, sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait keberadaan dari pemimpin Ormas Front Pembela Islam yaitu Rizik Syihab, di mana seperti inilah kondisi dari perumahan Mutiara Sentul, Bogor, Jawa Barat, Davi dan juga Lovi, di mana sejak pagi tadi kami memantau ini tidak ada aktivitas khusus ataupun pengamanan khusus yang dilakukan di perumahan ini, di mana hanya saja yang kami lihat hanyalah penghuni maupun juga warga setempat yang memang berlalu lalang untuk keluar masuk dari akses kompleks ini. Sementara itu juga bagi pengamanan ini hanya diperketat dari pengamanan kompleks saja, di mana mereka yang keluar masuk dari kompleks ini nantinya akan ditanyakan terlebih dahulu oleh satpam setempat untuk diketahui kemanakah mereka akan pergi, lalu juga apa tujuan mereka untuk masuk ke kompleks tersebut. Dan salah satunya yaitu adalah kami awak media tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Di mana tempat saya berdiri saat ini berjarak sekitar 200 meter. Kalau kita lihat di belakang saya, ini adalah salah satu akses atau gerbang menuju ke perumahan atau kompleks Mutiara Sentul, Bogor, Jawa Barat, di mana Lovi dan juga Davi ada beberapa akses yang juga sama dijaga ketat oleh beberapa pihak pengamanan kompleks setempat, dan kami pun awak media sejak tadi berusaha untuk mengakses ke dalam. Ini ditanyakan apa maksud kami untuk datang ke dalam, dan sayang sekali memang awak media ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan dari informasi yang dikabarkan oleh warga memang mengabarkan bahwa pemimpin Front Pembela Islam tersebut, Rizik Syihab, ini berada di dalam komplek, dan ini karena memang rumah dari mertua Rizik Syihab ini berada di dalam. Sementara itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti di manakah keberadaan dari pemimpin Ormas Front Pembela Islam tersebut.
Dan juga memang Rizik Syihab mengingat pada hari ini memang mendapat panggilan dari penyidik di Polda Metro Jaya ini terkait beberapa acara, diantaranya yaitu Maulid Nabi dan juga acara pernikahan yang mengundang banyak orang, dan sehingga diduga ini melakukan pelanggaran dari protokol kesehatan COVID-19. Davi dan Lofi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Viral video pengajian yang digelar dalam rangka Haul Akbar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemerintah daerah mengaku sudah menghalau kerumunan warga yang datang ke lokasi haul tersebut. Haul Akbar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten dihadiri ribuan orang. Sehingga kepadatan warga membuat tidak ada jaga jarak, bahkan sebagian warga yang mengikuti pengajian tidak menggunakan masker. Forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pemerintah Kabupaten Tangerang dan kepolisian, serta Damdim dan Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, memastikan kalau pemerintah sudah menghalau kerumunan warga yang datang ke lokasi haul tersebut. Penyekatan dan himbauan terkait pelarangan menghadiri haul tersebut dilakukan semenjak awal November 2020. Bahkan koordinasi terkait pelarangan pelaksanaan juga sudah dilakukan dengan pihak pesantren. Banyaknya masyarakat yang datang membuat 800 petugas gabungan yang menghalau tidak sanggup membendung warga. Upaya preventif yang dilakukan dengan tidak mengeluarkan izin juga sudah dilakukan. Hadiran saya Pak Kapolda, Kapolres, dan Dandim semua untuk yang pertama ini membatasi jemaah agar tidak masuk ke lokasi. Yang kedua, kami melakukan upaya-upaya pembubaran terhadap massa yang hadir berlebih pada hari itu. Kemudian yang ketiga juga kita menegaskan kepada para personil yang ada di sana untuk mengawal masyarakat, menghalau masyarakat, mohon maaf, ya, menghalau masyarakat agar mereka bisa meninggalkan tempat secara tertib. Pihak kepolisian akan memanggil pihak pengelola pesantren terkait acara haul ini serta bakal meminta keterangan dari pihak pemerintah daerah terkait perizinan acara. Melakukan undangan permintaan keterangan kepada panitia, juga kepada jajaran Pemda terkait penyelidikan adanya dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur di pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan juga tindak pidana, dugaan tindak pidana sebagaimana diatur di Undang-Undang Wabah Penyakit Nomor 4 1984, dan juga penyelidikan dugaan tindak pidana tidak mematuhi perintah dari petugas yang sah yang sedang bertugas. Forum Kompimda pastikan bakal melakukan tes swab massal bagi warga yang mengikuti haul karena dikhawatirkan bakal mengakibatkan klaster baru dalam penularan pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, nanti akan kita bahas terkait pemeriksaan atau proses hukum yang menjerat ulama di tanah air bersama Gus Miftah yang sudah hadir di studio hari ini. Selamat siang Gus Miftah. Selamat siang Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.